Bersama Perlu Belajar, inilah Breaking Math. Kita sudah membahas bagaimana menyelesaikan berbagai bentuk operasi hitung bilangan pecahan, mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, pada video ini kita akan lanjutkan dengan operasi hitung campuran. Artinya, di dalam soal akan kita temukan penjumlahan, perkalian, pembagian, ataupun pengurangan. Makanya dinamakan operasi hitung campuran. Nah, kita ingat kembali bahwa operasi hitung campuran itu memiliki aturan-aturan yang harus kita penuhi, termasuk juga dengan operasi hitung campuran pada bilangan pecahan. Aturan-aturan untuk menyelesaikan operasi hitung campuran sama seperti aturan untuk menyelesaikan operasi hitung campuran pada bilangan asli ataupun pada bilangan bulat. Untuk mengingatkan, berikut kita coba review kembali aturan-aturan tersebut. Yang pertama, jika dalam operasi hitung campuran terdapat operasi hitung yang berada di dalam tanda kurung, maka kita wajib menyelesaikan pertama kali operasi yang berada di dalam tanda kurung. Sebagai contoh, dalam aplikasi soal, perhatikan contoh berikut. Pada soal ini, kita memiliki operasi hitung penjumlahan, pembagian, dan pengurangan, namun pengurangan berada di dalam tanda kurung. Oleh karena itu, sesuai aturan, maka yang harus kita kerjakan pertama kali adalah operasi hitung pengurangan yang berada di dalam tanda kurung. Selanjutnya aturan kedua, apabila di dalam operasi hitung terdapat operasi hitung perkalian atau pembagian dan juga terdapat operasi hitung penjumlahan atau pengurangan, maka yang dikerjakan pertama kali adalah operasi hitung perkalian atau pembagian. Untuk lebih jelasnya, bagaimana pengaplikasiannya di dalam soal, perhatikan contoh berikut. Pada contoh soal ini kita temukan operasi penjumlahan dan pengurangan serta perkalian. Sesuai aturan, maka yang harus kita selesaikan pertama kali adalah operasi perkalian. Selanjutnya kita masuk kepada aturan ketiga, di mana jika di dalam operasi hitung campuran terdapat perkalian dan pembagian yang berurut, maka operasi hitung dimulai dari urutan paling depan. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh soal berikut. Pada soal ini terdapat operasi hitung perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Karena di dalam soal ini terdapat perkalian atau pembagian dan juga ada penjumlahan dan pengurangan, maka sesuai aturan kedua kita wajib mengerjakan perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Nah, karena perkalian dan pembagian sama kuat, maka yang pertama kali kita kerjakan adalah siapa yang lebih dahulu. Di sini, operasi yang lebih dahulu adalah operasi perkalian. Dengan demikian, kita harus menyelesaikan perkalian terlebih dahulu, baru nanti dilanjutkan dengan pembagian. Sebagai aturan terakhir, jika di dalam soal terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan yang berurut, maka yang harus dikerjakan pertama kali adalah operasi hitung yang paling depan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Pada soal ini terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Oleh karena itu, sesuai aturan, kita harus mengerjakan penjumlahan terlebih dahulu, baru kemudian kita lanjutkan dengan pengurangan. Sekarang kita lihat bagaimana pengaplikasian keempat aturan tersebut di dalam menyelesaikan operasi hitung campuran pada bilangan pecahan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Berapakah hasil operasi hitung dari 6/1/8 ditambah 5,46 dikurangi 2/1/4 dikali 380%? Sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa untuk menyelesaikan operasi hitung berbagai bentuk pecahan, kita bisa memiliki dua alternatif. Yang pertama, kita bisa menjadikan semua pecahan menjadi pecahan biasa.
Atau bisa juga kita selesaikan dengan mengubah semua pecahan tersebut menjadi pecahan desimal. Kali ini kita akan menyelesaikannya secara pecahan desimal dengan alasan karena pecahannya merupakan pecahan dasar, yaitu pecahan yang berpenyebut 8 atau 4. Ingat kembali konversi pecahan dasar menjadi desimal, di mana 1/8 nilainya adalah 0,125 dan 1/4 nilainya adalah 0,25. Dengan demikian 6/1/8 dapat kita ubah menjadi 6,125 dan 2/1/4 dapat kita ubah menjadi 2,25. Dan 380% dapat kita jadikan 3,8 karena 380% itu artinya 380/100. Selanjutnya hasil konversi pecahan-pecahan tersebut kita tuliskan kembali sesuai dengan urutan operasi hitungnya, yaitu 6,125 ditambah 5,46 dikurang 2,25 dikali 3,8. Dari operasi hitung ini, sekarang kita bisa selesaikan dengan menerapkan aturan-aturan operasi hitung campuran. Di sini kita memiliki operasi hitung penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Dengan demikian, sesuai aturan operasi hitung campuran, maka yang pertama kali kita kerjakan adalah operasi perkalian. Ingat, operasi hitung yang lain untuk sementara kita tulis ulang kembali. Sekarang kita hitung hasil dari 2,25 dikali 3,8, yaitu 8,55. Nah, sekarang kita memiliki operasi hitung yang baru, yaitu operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Karena penjumlahan dan pengurangan merupakan operasi yang memiliki tingkatan yang sama atau sederajat, maka yang kita kerjakan adalah operasi yang paling depan, yaitu operasi penjumlahan. 6,125 ditambah 5,46. Untuk sementara 8,55 kita tulis ulang kembali. Hasil penjumlahan 6,125 ditambah 5,46 kita peroleh sebesar 11,585. Sekarang kita memiliki operasi hitung terakhir, yaitu 11,585 dikurang 8,55. Apabila kita hitung dengan cermat pengurangannya, kita akan memperoleh hasil 3,035. Jadi hasil operasi hitung dari 6/1/8 ditambah 5,46 dikurang 2/1/4 dikali 380% adalah 3,035. Jika ada yang menghitungnya dalam bentuk pecahan, maka hasilnya adalah 35/1000 atau dalam bentuk sederhananya adalah 37/200. Sekarang bagaimana dengan hasil operasi hitung campuran berikut ini? Berapakah hasil dari 6/15 dikali 75% dibagi 18/20 ditambah 0,5 dikurang 7/12? Pertama kita amati dulu apakah penyebut-penyebut dari pecahan yang ada pada soal ini merupakan penyebut-penyebut pecahan dasar. Kita lihat bahwa penyebut pada pecahan di dalam soal ini bukanlah penyebut-penyebut pecahan dasar. Maka kita selesaikan secara pecahan, jadi bukan secara desimal. Semua pecahan-pecahan tersebut kita jadikan pecahan biasa paling sederhana. 6/15 bisa kita sederhanakan menjadi 2/5. 75% kita sederhanakan menjadi 3/4. Lalu 18/20 kita sederhanakan menjadi 9/10 dan 0,5 kita jadikan 1/2. Selanjutnya pecahan-pecahan tersebut kita tuliskan kembali sesuai dengan operasi hitungnya. Namun di sini kita langsung balik yang berada di belakang tanda operasi hitung pembagian, yaitu yang 18/20 atau yang sederhananya 9/10 kita balik menjadi 10/9. Karena kita memiliki operasi hitung perkalian dan pengurangan, maka yang kita kerjakan pertama kali adalah yang berada pada operasi perkalian. Sementara operasi hitung lainnya kita tulis ulang kembali saja.
Di sini terdapat dua operasi perkalian. Kita dapat menyelesaikannya sekaligus karena akan lebih mudah untuk kita. Dengan menyederhanakan secara silang, 2/5 dikali 3/4 dikali 10/9, kita peroleh hasilnya 1/3. Sekarang kita memiliki operasi hitung yang baru, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Ingat, untuk menyelesaikan operasi hitung penjumlahan atau pengurangan bilangan pecahan, kita harus menyamakan penyebut terlebih dahulu. Dengan menghitung KPK dari 3, 2, dan 12, kita peroleh penyebut yang sama adalah 12. Selanjutnya, dengan menentukan faktor pengali untuk masing-masing penyebut, kita juga kalikan untuk pembilangnya. Dari hasil perhitungan, sekarang kita peroleh pecahannya menjadi 4/12 ditambah 6/12 dikurang 7/12. Karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal menghitung hasil dari penjumlahan dan pengurangan pembilangnya saja, yaitu 4 ditambah 6 dikurang 7 dengan hasilnya adalah 3 atau 3/12. 3/12 kita sederhanakan menjadi 1/4. Jadi hasil operasi hitung campuran dari 6/15 dikali 75% dibagi 18/20 ditambah 0,5 dikurang 7/12 adalah 1/4. Demikianlah pembahasan kita tentang bagaimana menyelesaikan operasi hitung campuran pada bilangan pecahan. Semoga apa yang kita bahas dapat dipahami dengan mudah dan memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah bergabung dengan Perlu Belajar dan sampai bertemu kembali pada video-video selanjutnya. Salam hangat, salam matematika.